SMK Negeri 1 Jakarta adalah sekolah teknik yang tergolong paling tua di antara sekolah teknik yang ada di Jakarta. SMK Negeri 1 Jakarta telah menjadi SMK PK pada tahun 2022. SMK PK sebagai bagian dari program Merdeka Belajar. Oleh karena itu, SMK Negeri 1 Jakarta menyiapkan lulusan dalam masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi, serta memiliki karakter unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten. Guru dilatih dengan magang di IDUKA, link and match dengan IDUKA, dan sinkronisasi kurikulum dengan IDUKA. Selain itu, SMK Negeri 1 Jakarta telah menjadi SMK Menengah Kejuruan Badan Layanan Umum Daerah atau SMK BLUD, sehingga SMK Negeri 1 Jakarta berupaya untuk meningkatkan kemandirian sekolah dengan menghasilkan produk hasil karya siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujiantoro, SPD MMSI. Saya guru produktif Sisi Informatika Jaringan dan Aplikasi yang disingkat SIJA dan Rekayasa Perangkat Lunak yang disingkat RPL. Saya mengajar pada mata pelajaran dasar program kalian atau disingkat DPK kelas 10 SIJA, dan saya juga mengajar kelas 12 RPL pada mata pelajaran kompetensi kalian serta kelas 13 SIJA pada mata pelajaran PAAS. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Jakarta, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Walaupun SMK Negeri 1 Jakarta telah menjadi SMK PK dan BLUD, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Sebagai guru produktif teknik informatika, tantangan yang saya hadapi dari tahun ke tahun adalah beberapa siswa saya ketika masuk SMK Negeri 1 Jakarta bukan karena minat mereka, tapi karena keinginan orang tua atau tidak diterima di SMA negeri. Beberapa murid saya ada yang belum pernah sama sekali menggunakan laptop atau PC. Pemahaman terhadap logika dasar pemrograman masih kurang. Peserta didik sering merasa frustasi ketika menghadapi kesalahan atau bug dalam codingan. Keterbatasan mereka dalam pengalaman praktik langsung. Perbedaan tingkat pemahaman antara peserta didik, di mana peserta didik lebih cepat memahami konsep pemrograman sementara yang lain tertinggal. Menyambut kedatangan peserta didik dan pembiasaan dengan 3S, senyum, sapa, dan salam. Di dalam kelas yang berdiferensiasi, saya sebagai guru produktif harus siap untuk menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar masing-masing peserta didik. Agar dapat merespon kebutuhan belajar mereka, saya melakukan tes diagnostik berupa wawancara. Tes diagnostik saya laksanakan ketika pertemuan pertama dengan siswa kelas 10 SIJA sebelum memulai pembelajaran dasar program kalian. Tes diagnostik wawancara pada peserta didik selain mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar, saya juga dapat memahami kondisi psikologis, emosional, dan sosial peserta didik saya secara mendalam agar kebutuhan belajar dapat terpenuhi dengan tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dari hasil tes diagnostik didapatkan beberapa peserta didik memilih jurusan SIJA bukan karena minatnya dan pengalaman dalam penggunaan komputer atau pemrograman pun masih kurang. Maka langkah awal yang saya lakukan untuk menumbuh kembangkan minat, motivasi, profil belajar peserta didik, saya menciptakan lingkungan belajar yang mengundang peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Peserta didik saya belajar di ruang lab SIJA dengan suasana nyaman, sejuk, bersih, dan menyenangkan, serta akses internet yang memadai agar dapat menumbuh kembangkan minat belajar mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Angka bagi kita sudah sesuai dengan permulaan ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran kita hari ini membuat formulir pendaftaran menggunakan HTML dan CSS. Untuk membuat diferensiasi konten pada materi membuat form HTML dan CSS, yang saya lakukan adalah dengan menyesuaikan tingkat pemahaman siswa. Tingkat yang pertama dasar untuk pemula. Materi yang dijelaskan tentang teks dasar seperti form,
input, label, dan jenis-jenis input, seperti teks, email, password, dan submit, beserta codingannya. Peserta didik melakukan latihan praktik, membuat form pendaftaran sederhana dengan field name, email, dan password. Saya juga memberikan panduan dalam bentuk gambar di modul ajar dan video yang menunjukkan langkah-langkah dasar. Setelah peserta didik dapat menyelesaikan level dasar, peserta didik dapat melanjutkan ke level lanjutan yang bersifat interaktif. Materi tambahan yang saya berikan adalah memperkenalkan atribut CSS seperti padding, margin, dan styling pada elemen input agar form lebih menarik beserta codingannya. Peserta didik melakukan latihan praktik dengan membuat form pendaftaran yang lebih kompleks dengan tambahan drop-down, radio button, dan checkbox. Saya melakukan pendekatan interaktif dengan mengajak siswa bereksperimen langsung dengan CSS untuk menyesuaikan warna, ukuran, dan gaya agar lebih personal. Setelah peserta didik dapat mengikuti level dasar dan level lanjutan, maka saya memberikan level problem solving dengan memberikan tantangan proyek, dengan mengajak peserta didik membangun form yang mereka sesuaikan dengan skenario nyata seperti formulir pendaftaran, event, atau survei. Pada diferensiasi proses, dalam melakukan praktik membuat form dengan HTML dan CSS, dimulai dari praktik dasar, lalu praktik lanjutan, kemudian tantangan proyek. Bagi peserta didik dapat menggunakan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Praktik tersebut menggunakan platform Visual Studio Code untuk PC atau laptop dan Xcode untuk handphone. Sedangkan untuk sumber belajar bisa didapat dari modul ajar, tayangan video, browsing internet, atau tutor sebaya. Untuk diferensiasi produk dalam pembuatan formulir dengan HTML dan CSS, kita dapat melihat variasi produk yang menantang kreativitas dan pemahaman peserta didik, baik warna latar belakang, margin, dan padding. Ada pula yang menambahkan animasi atau efek transisi pada elemen formulir. Setiap tatap muka, saya selalu melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan proses penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau dan mengevaluasi pemahaman serta perkembangan peserta didik. Tujuan utama asesmen formatif yang saya lakukan adalah memberikan umpan balik yang bermanfaat bagi peserta didik dan guru agar proses belajar mengajar dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran. Form kan kayak pendaftaran gitu, terus di situ ada pakai teks, pakai email, number, dan lain-lain. Dan di CSS-nya pun kita juga belajar buat nambahin warna, nambahin background, terus dikasih kayak mempercantik lah gitu. Di teman Pamuji juga diarahkan, terus jadi kayak lebih enak gitu belajarnya, lebih ngerti, karena kita kalau belajar juga kadang kurang paham, tapi ini gurunya itu Pamuji itu kayak selalu kayak nanya paham gak, gimana, jadi kayak lebih gampang ngerti aja sih Pak. Itu kalau refleksi dari saya. Ngoding itu nggak cuma bisa di PC ataupun di laptop, tetapi kita bisa juga menggunakannya di HP dengan aplikasi yang namanya Xcode. Aplikasi namanya Xcode. Itu kita di situ bisa juga belajar HTML dan CSS, di situ juga bisa diaplikasikan di situ. Dan tadi belajar menggunakan HP juga tidak sesulit yang kita pikirkan, karena di situ juga lengkap. Apa yang kita dapatkan pembelajaran kita hari ini, insya Allah dapat bermanfaat, dapat nanti berguna buat kalian. Doa, Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Adibowo, saya sebagai Kepala Program Jurusan RPL Seja. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pujiantoro yang telah mengimbaskan materi pembelajaran tentang diferensiasi. Saya Ahmad Bukhari, selaku Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 1 Jakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Mujiantoro yang telah memberikan diseminasi pembelajaran diferensiasi kepada guru-guru di Teknik Komputer dan Jaringan. Saya Wanto Aribowo, guru RPL, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mujiantoro yang telah mengimbaskan materi berdiferensiasi kepada saya sehingga saya bisa menerapkan di kelas. Terima kasih, sukses selalu Pak Muji. Salam, merdeka belajar.